Iya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM dalam program Teras UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Salam jumpa kembali di program 4 dari Makassar dalam program siaran Teras UMKM. Di siang hari ini sudah hadir seorang owner Urban Soul Lab, Andi Agusnizar, akan menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan dengan tema Kilau Cuan dari Sepatu. Inovasi laundry shoes di tangan kreatif anak muda. Baik sahabat budaya, kita menyapa dulu Andi Agusnizar. Halo, Assalamualaikum Pak Andi Agusnizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Andi Agusnizar, ini saya mau tahu sedikit ini sebagai representasi dari Gen Z, apa sih yang bikin Anda berani mengambil resiko buka UMKM laundry sepatu ketimbang mencari kerja kantoran konvensional? Karena saya lihat sekarang anak muda itu punya lebih banyak peluang buat bangun sesuatu atau bisnis sendiri daripada nunggu kerja kantoran yang belum tentu sesuai passionnya masing-masing. Apalagi untuk saya yang tidak terlalu suka pekerjaan yang terlalu terikat begitu. Oh, seperti itu. Ya, Jadi laundry sepatu ini Anda merasa bahwa laundry sepatu ini sesuai dengan passion Anda? iya, karena saya pilih bangun usaha yang memang dekat sama hobi dan lifestyle saya. Apalagi anak muda. Iya 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 iya. Nah, Pak Andi, ini kan banyak yang bilang nih Gen Z itu generasi instan, tapi bisnis jasa ini sebenarnya butuh ketelatenan luar biasa. Nah, bagaimana Anda mematahkan stigma itu lewat bisnis yang Anda jalankan sekarang? Kalau bisnis laundry sepatu itu mengajarkan saya soal konsistensi dan detail. Jadi stigma Gen Z maunya instan itu menurut saya nggak sepenuhnya benar juga. Kenapa tuh? Karena nyatanya banyak juga anak muda yang mau belajar proses, mau bangun usahanya sendiri dari bawah, dari nol gitu. Jadi kita mulai ini dari nol memang. Kalau boleh tahu sih dari tahun berapa mulainya ini Kalau cuci sepatu ini? kalau awal mulainya itu 2021. Itu mulai karena keresahanku juga sih karena kan waktu zaman kuliah itu sering kayak koleksi sepatu. Betul. Makin makin hari sepatu bertambah, saya pikir kalau aku bawa ke laundry sepatu sendiri ini habis kak. Kenapa tidak saya buat saja sendiri? Jadi buat mie sendiri. Iya begitu. Oh. Kalau boleh tahu itu bahan bakunya kita buat sendiri atau masih beli ini? Kalau kayak bahan untuk treatmentnya itu kayak sabun, cat dan lain-lainnya itu saya beli. Kalau boleh tahu ini apa sebenarnya seberapa penting sebenarnya branding bagi UMKM kecil untuk bisa bersaing di pasar sekarang ini? Kalau branding itu sekarang bukan cuma untuk lihat hasil, kalau cuci sepatu itu kan bukan cuma untuk lihat hasilnya saja. Pasti kita butuh brandingan. Bagaimana Jakarta bisa dikenal, kayak begitu. Tapi juga lihat identitas brandnya juga, cara komunikasi, visualnya di sosial media, terutama di Instagram, TikTok, sampai experience-nya ke pelayanannya. Oh, jadi bagi Anda sendiri sebagai owner menggunakan platform media sosial apa saja nih untuk promosi? Instagram dan untuk sekarang ini mau mulai juga merambah ke TikTok. Oh, sudah mulai merambah ke TikTok ya. Iya. Tapi ada tidak upaya promosi mungkin ke Car Free Day mungkin untuk buat promosi-promosi cuci sepatu gratis begitu? Kalau yang promosi begitu sempat saya jalani tahun 2022 atau 23 kalau nggak salah di Unhas. Kayak CFD lah. Ah,
Jadi kayak kita pasang tenan, spanduk, Heeh. keterangannya jelas di situ, yang mau cuci bisa kontak ke sini, dan beberapa produk saya jual di situ kayak sabun cuci, parfum segala macam. Ya 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 ya. Kemudian kita lanjut lagi nih. Ini kan kita berbicara tentang ekonomi kreatif nih. Di ekonomi kreatif kita bicara soal kapital intelektual. Seberapa banyak riset yang Anda lakukan soal bahan kimia pembersih dan teknik treatment sepatu agar tidak merusak material? Pastinya itu kan banyak di luar sana kan, mungkin masyarakat yang masih menggunakan deterjen untuk cuci sepatu. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana Anda melakukan riset untuk mendapatkan bahan pembersih yang tidak merusak bahan dari sepatu itu sendiri? Kalau itu saya cukup riset sih, mulai dari jenisnya sampai karakter materialnya itu sepatu. Karena beda bahan, beda treatmentnya juga. Oh, Iya. Jadi memang harus dipelajari supaya hasil bersih dan tetap aman buat customer. Biasanya itu saya dulu awal-awal merintis itu ada beberapa sepatu jadi tumbal. ah, Jadi kayak untuk dipelajari lah bahannya. Kayak untuk bahan kanvas, oh cocoknya pakai alat ini, bahan ini. Kalau bahan kulit untuk ini. Dan di situ juga bisa dapat ke ilmu baru lagi ternyata. Kalau sepatu itu ada bahan kulit asli sama kulit palsu. Di situ juga bisa dibedakan cara treatmentnya itu bagaimana antara kulit asli sama palsu. Begitu pula dengan bahan suede. oh, jadi beda bahan, beda cara ya, beda Iya. cara penanganan atau mungkin juga bahkan beda sabun juga ya. Kalau sabunnya tetap sama, cuma treatmentnya yang biasa Oh, beda. treatmentnya biasanya mungkin juga penggunaan mungkin sikatnya. Iya, penggunaan sikat juga. Jadi mulai dari apa alas, terus bagian sampingnya itu apa sol ya, Midsole. midsole terus uppernya itu beda-beda semua kuasnya. Iya, beda-beda. Kalau boleh tahu ini kita pakai sabun lokal atau kita masih ambil dari luar atau mungkin buat sendiri? Kalau sabun ada lokal, sempat juga pakai brand luar, cuma ya belum mampu lah kalau mau beli itu terus karena lumayan mahal juga harganya, jadi lebih pilih lokal dulu. Iya iya iya. Kemudian ini Pak Andi, ada tidak layanan recoloring atau mungkin custom painting, dan sejauh mana kreativitas seni visual berperan dalam meningkatkan harga jasa laundry sepatu yang Anda jalankan ini? Untuk layanan recoloring atau repaint itu ada. Ada kita terima repaint itu untuk bahan kanvas, sepatu kanvas, suede sama kulit. Ini kulitnya kalau bahan kulit palsu itu enggak bisa di repaint. Oh, Untuk kulit asli saja. Selain itu kita juga bisa repaint topi. oh ternyata juga terima topi ya? Iya, topi. Oh, Topi tidak bahan kanvas. Oh, topi bahan kanvas. Mungkin seperti yang Anda gunakan sekarang ini? Ya, kayak begini bisa ini. Bisa. Jadi selain cuci sepatu kita juga bisa repaint topi, cuci tas, Oh, gitu. iya 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 iya. Nah tentunya kan berbeda-beda juga sabunnya. Cuci topi mungkin sabunnya beda atau mungkin sama saja. Sama saja. Sama Cuma saja. yang membedakan itu cara sikatnya atau perawatannya lagi. Kan kita lihat dari bahannya saja tuh. Heeh. Kalau bahannya kulit kita pakai Sikat yang lebih sikat yang halus. halus. Ya, kayak begitu. Tentunya kan ada juga itu yang biasa kulit palsu ya. Iya, Nah, kulit palsu kan biasanya itu tidak boleh terlalu kena air. Nah, caranya itu seperti apa untuk treatmentnya? kalau kita di sini tuh pakai sistem cuci kering. Jadi tidak sepenuhnya basah. Makanya aman lah untuk sepatu. Kan bahayanya juga kalau misal cuci basah, apalagi di sepatu bahan kanvas warna putih, kalau misal kita cuci basah biasanya menguning. Itu penyebab menguningnya itu kalau bukan sabun yang mengendap, airnya. Airnya. Iya, karena tidak kering maksimal, makanya kita cuci kering saja. Jadi tidak terlalu dibasahi ya. Mungkin mungkin cara kok saya pribadi nih biasa kan cuci rendam air terus taruh deterjen baru sikat-sikat. Iya, Itu sebenarnya cara mencuci sepatu yang salah ya. iya bisa dibilang begitu.
Eh, kalau boleh tahu apa yang eh, akibat yang timbul dari cara mencuci sepatu seperti itu? Ya biasanya kalau misal keseringan direndam sepatu kan dulu kita, jujur ini saya juga waktu SMA salah ji cara cuciku, rendam ji juga pakai sabun begitu, tapi lama-lama itu pasti ada yang kayak lemnya terbuka lah atau cepat pudar apa segala macam. Apalagi kalau kita pakai deterjen kayak deterjen bubuk begitu. Itu kan itu panas sekali itu merusak bahan juga itu. Oh, itu juga merusak bahan Iya. ternyata. Iya, iya. Kemudian bagaimana Anda melihat pergeseran dari sekedar cuci sepatu menjadi sebuah industri perawatan gaya hidup? Nah, apakah ini bisa disebut nilai tambah dalam ekonomi kreatif? Sekarang laundry sepatu itu bukan cuma soal bersih kotornya, Ah, ah. tapi sudah masuk ke lifestyle care nih jatuhnya. Orang makin sadar pentingnya merawat barang fashion mereka. Itu jadi nilai tambah di industri ekonomi kreatif untuk saat ini. Nah, sejauh ini bagaimana antusiasme pelanggan tak cuci sepatu? Biasanya dalam sehari bisa cuci sepatu berapa? Ya biasanya itu 2 3 kalau udah hari-hari biasa. Itu yang bikin meledak itu kalau misal kayak ada event besar atau kayak event-event lari lah begitu. Event-event lari biasanya itu ada beberapa teman atau kerabat yang ngajak juga teman-teman komunitasnya untuk cuci dulu sepatu larinya sebelum ikut event begitu. Jadi artinya lebih banyak ke pelari ya pelanggannya ya? Atau mungkin ada juga yang dari kantoran mungkin? Iya ada. Cuma untuk beberapa bulan belakangan ini kebanyakan pelari. Karena mungkin lagi hype-hype-nya juga lari sekarang di Kota Iya, Makassar. betul. Lari di CPI, Iya di Veterani, Veterani, Unhas. Unhas. Sambil foto-foto toh. Heeh. Terus kita berbicara lagi nih, seberapa besar dampak UMKM yang Anda jalankan ini sebagai, maksud saya bagi ekosistem ekonomi kreatif lokal, misalnya dalam hal kolaborasi atau lapangan pekerjaan, ada tidak yang kita kasih kerja? Kalau yang saya kasih kerja untuk sekarang berdua aja sih sama teman. Jadi jatuhnya kayak mitra aja lah, belum. Mitra belum kasih kerja begitu. Iya, tapi ya kita doakan lah mungkin beberapa tahun ke depan sudah bisa kasih kerja orang juga toh. Jadi kalau boleh tahu ini harga untuk, tentunya kan ada beberapa apa ya, bisa dikatakan pelayanan lah, mungkin cuci sepatu, berapa banyak pelayanan yang Anda sediakan di Urban Soul Lab ini? Jadi kita itu ada selain cuci kita juga terima jasa repaint sama special treatment. Special treatment ini untuk sepatu berbahan putih. Kan biasanya sepatu bahan putih itu ada penyakitnya kayak menguning lah, entah itu bagian sol Unyellowing lah istilahnya. kalau yang yellowing itu treatment untuk sol putih yang menguning. Itu sol putihnya menguning terus mau diputihkan kembali, itu nama treatmentnya unyellowing. Kalau untuk bagian upper atau atasnya itu yang putih terus menguning, itu nama treatmentnya whitening. Oh, nama treatmentnya whitening. Iya. Nah, yang paling susah untuk dikerjain yang mana ini? Kalau yang paling susah dikerjakan itu biasanya unyellowing sama whitening. Kenapa itu? Kenapa bisa paling susah? Sebenarnya kalau kayak begitu susah gampang sih. Cuma ada biasa kayak customer itu kayak sebulanan 2 bulanan sudah menguning sepatunya bawa dengan keluhan, kak udah bisa dikasih putih nih kak, kasih kembali putih. Jadi kita tidak bisa juga janji, jadi paling kita bilang ya kita usahakan, kita maksimalkan kak. Paling saya tanya dulu ini menguningnya sudah berapa lama. Kalau misalnya kayak baru beberapa hari mungkin masih bisa diselamatkan, tapi kalau kayak sebulan 2 bulanan itu agak susah karena biasanya kayak nodanya itu melengket di bagian dalam. Sudah meresap begitu nodanya. Iya sudah meresap. Jadi apa ya? Ternyata ada juga jangka waktu untuk melakukan treatment whitening ya. Iya untuk treatment whitening sama yellowing itu begitu. Nah, sejauh ini apa kendala terbesar yang Anda alami selama buka bisnis ini? Ya paling kendalanya itu kalau terima
sepatu yang kuning parah itu je paling masalahnya. Kalau kayak repaint kan paling kita cuci dulu, keringkan, habis itu kita repaint terus semuanya customer warnanya kayak bagaimana. Kalau kayak cuci juga kan cuma noda aja yang mau kita kasih hilang tuh kotoran. Memang kendalanya itu di whitening sama annealing. Nah kemudian ini selama bisnis ini berdiri, pernah tidak dapat mungkin komplainan dari customer atau apa, kritik sejauh ini? Kalau kayak komplainan biasanya bukan komplainan sih jatuhnya. Mungkin kayak entah itu customernya entah terlalu berekspektasi atau kayak bagaimana. Kayak pernah lah sudah lama sih kayaknya ini masalah. Itu hari dia lihat di iklan ada video before after saya update. Before-nya itu yang kuning sekali sepatunya terus putih. Tapi di sini case-nya ini sepatu 2 hari setelah kena noda langsung dia bawa, jadi kayak bisa segera untuk kerjakan gitu. Nah ini orang kayaknya ada misi kita 2 bulan dan katanya dia simpan itu sepatunya. Dia bawa dengan harapan bisa kembali seperti yang saya upload di kontenku. Pas saya upload sudah saya jelaskan bilang ada kemungkinan ini kurang maksimal karena sudah lama minodanya. Awalnya dia iakan ji. Pas saya kerja selesai saya kembalikan ke dia, di situ dia komplain kenapa tidak sesuai. Makanya kita jelaskan kembali. Jadi pentingnya kita edukasi juga customer di awal tuh, supaya sama-sama mengerti lah. Oh jadi selain menerima orderan, Anda juga memberikan edukasi lah tentang metode perawatan sepatu mungkin? Iya bisa dibilang gitu. Karena percuma juga kalau misal kayak kita kerjakan di saya tanpa kita kasih edukasi. Sama juga kayak di barbershop begitu kan capstarnya biasa yang edukasi dulu. Cukup yang cocok untuk model kepala kayak begini kak. Kalau kayak begini tidak cocok. Kayak begitulah kurang lebih. Nah kebanyakan yang Anda lihat ini customer Anda ini masih banyak tidak yang belum teredukasi sebelum bawa ke tempat Anda ini? Ya kalau yang belum teredukasi masih banyak sih bisa dibilang. Tapi kebanyakan kayak orang-orang tua begitu yang mungkin tidak sedalam itulah pengetahuannya soal sneakers untuk cara merawatnya, menjaganya kayak bagaimana. Beda kalau Gensi atau yang kayak semua atau semua itu mungkin bisa jalan terima. Mungkin pertimbangkan dulu. Oh jadi seperti itu. Nah untuk ini apa strategi pemasaran ya? Ini kan Gen Z identik dengan digital ya. Nah, bagaimana strategi Anda sendiri memanfaatkan sosial media seperti Instagram, TikTok maupun WA untuk ubah persepsi orang dari malas cuci jadi mau cuci di tempat Untuk sekarang ini saya mau coba TikTok dan Instagram Reels. Jadi kayak mungkin memperbanyak konten before after lah. Proses treatmentnya sama edukasi ringan soal perawatan sepatu. Jadi kontennya itu kayak lebih gampang bikin orang tertarik dan buat kepercayaan untuk coba buat kepercayaan untuk coba datang ke jasaku begitu. Seperti itu ya. Iya. Kemudian bagaimana Anda menjaga kualitas pelayanan di tengah gempuran kompetitor yang mungkin menawarkan harga yang jauh lebih murah? Karena kan bisa dikatakan bahwa laundry sepatu ini tidak hanya personal ya, bahkan laundry biasa juga menerima jasa laundry sepatu begitu. Iya. Bagaimana Anda untuk menjaga kualitasnya sendiri? Bagaimana? Kalau saya itu lebih fokus ke kualitas hasil dan pelayanannya. Karena kalau cuma perang harga itu pasti capek Jiki. Jadi saya usahakan customer puas dengan hasil, komunikasi sih sampai pelayanan antar jemputnya. Saya kasih poinnya karena kan biasa ada beberapa kompetitor itu yang tidak ada layanan antar jemputnya. Tidak mau antar Iya, jemput. jadi saya kasih nilai plus lah. Jadi strategi promosi Anda menggunakan ya antar jemput. Iya, apalagi untuk sekarang banyak yang orang magang juga toh. Betul. Ke workshop begitu. Jadi kalau magang ke workshop mending tak kalah
kita yang jemput sepatunya. Seperti itu ya. Iya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena kita rehat sejenak terlebih dahulu. Jadi kita dengarkan dulu satu kelong Mudani Temangka dari Zainab Alwi. Selamat kemarin kalinya. Iya, itulah tadi satu kelong dari Zainab Alwi Mudani Temagangka ya. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan owner Urban Soul Lab, Bapak Andi Agus Nisar. Jadi Pak Andi, saya mau bertanya sedikit ini lagi. Sebagai UMKM, kendala apa yang paling terasa? Apakah akses modal atau edukasi pasar ataukah mungkin manajemen waktu sebagai anak muda ini, Pak Andi Agus? Kalau untuk saya tantangan yang paling terasa itu manajemen waktunya sama konsistensinya. Itu yang menjadi kendala terbesarnya sekarang. Iya, karena sebagai anak muda itu kadang harus bisa bagi fokus antara kehidupan pribadi sama pengembangan skill. Nah, apakah mungkin nongkrong juga menjadi salah satu kendala? Ya, itu juga salah satu kendala itu. Kemudian Anda pakai sistem delivery atau drop point. Seberapa efektif sistem jemput bola ini dalam menarik minat pelanggan yang sibuk?
Nah, setelah kita terapkan ini sistem deliverynya mungkin antar jemput ini, Ya. apakah ini meningkatkan orderan masuk ke ini Urban Soul Lab? Iya, meningkatkan karena awalnya itu kan tidak ada sistem delivery antar jemput. Mm. Jadi customer yang mau itu bawa saja ke workshop. Setelah saya terapkan itu, mulailah banyak pelanggan lah jatuhnya. Karena kan orang-orang mager, apalagi yang kayak jauh apa, tidak nak pikir nih karena bukan media yang datang bawa ke workshop toh. Iya. Paling dia sisa bayar biaya antar jemputnya saja. Kadang juga saya tidak kasih kalau misalnya kayak dia ordernya Heeh. lebih dari 3 atau 4 pasang, saya kasih gratis aja lah. Oh, jadi sahabat budaya yang ingin cuci sepatunya, yang mau di treatment sepatunya, mau dirawat sepatunya bisa ke Urban Soul Lab. Ini kalau 4 pasang lebih bisa gratis penjemputan ya. Iya. Antar jemput ini diambil dulu sepatu tak, baru setelah dicucikan kering bersih bagus nih sepatu tak, nah dibawakan lagi gratis itu. Nah, untuk sekarang ini bagaimana Anda melihat market pasar tak sekarang? Apakah masih besar peluangnya ataukah mungkin? Kalau itu kurasa masih besar aja sih, karena apalagi kan saya aktif di beberapa komunitas. Jadi kadang saya promosikan lewat komunitas itu, kayak teman-teman juga yang aktif di komunitas lari, dia bantu promosikan juga di teman-temannya. Belum juga ke mahasiswa-mahasiswa apa semua yang kan kebanyakan itu mahasiswa sekarang mager nih, makanan serba instan dia pesan di GoFood. Uh-uh. Pakaiannya kotor mungkin dia bawa ke laundry, sama juga kalau misal kayak sepatunya kotor paling dia bawa ke workshop juga lah. Kalau boleh tahu ini harga-harganya untuk treatmentnya ini berapaan ini? Untuk mungkin untuk cuci keringnya atau mungkin apanya bisa disebutkan ini supaya sahabat budaya ini yang ada di rumah bisa tahu lah harga-harganya berapaan. Untuk cuci itu kita mulai dari harga 40.000 sampai harga 60.000. Itu tergantung tingkat kotor sepatunya. Jadi ada kategori mild, mild itu yang paling ringan itu harganya 40, ada kategori medium harganya 50, Mm-mm. ada kategori hard harganya itu 60.000. Itu untuk cucinya saja. Itu cuci saja. Kalau untuk treatment yang lainnya? Kalau treatment yang lain itu kayak whitening sama yellowing itu harganya 60 sampai 80.000. 60 sampai 80.000. Ya, itu juga termasuk tingkat itu juga sesuai tingkat kotornya juga. Uh-uh. Kayak misal kategori mild itu harganya 60.000. Itu sudah termasuk cuci 40.000, unyellowingnya itu 20.000. Jadi 60. Makanya itu terkadang orang kaget ketika dengar unyellowingnya ini. Iya, Untuk yang kasih putih toh, iya. biasa kaget, kenapa mahal sekali ini 60.000? Dia mungkin tidak dijelaskan sama ini tukang cuci sepatunya mungkin bahwasanya ini dicuci dulu sepatunya baru di unyellowing. Iya, betul. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Dijelaskan dulu. Iya, pasti kita jelaskan dulu. Pasti kita jelaskan kalau misal ada yang datang ke workshop atau bertanya lewat Instagram atau WA, kadang itu bertanya, Kak, ini solusinya mau diapakan? Kadang kita jelaskan dulu. Ini sepatunya kalau boleh tahu sebelumnya habis kena apa? Nah, Kalau misal kayak kena, misal sepatu putih kena noda sambal, pasti kita jelaskan dulu. Bilang ini sepatu tak mesti di whitening Kak, itu biayanya 60.000. 60.000 itu sudah termasuk cucinya sama biaya whiteningnya. ya 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 ya. Nah, mungkin ada kegagalan yang pernah Anda alami sampai-sampai mungkin membuat Anda stres? Kalau kegagalan itu paling ya itu lagi yang saya bilang tadi di treatment whitening sama yellowing, bukan sebenarnya kegagalan sih. Seandainya kalau misal kayak ini sepatunya setelah kena noda yang lumayan susah, seandainya dia cepat bawa ke workshop mungkin masih bisa kita Tangani. tangani, kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau misal kayak sudah lama dia simpan terus bawa ke kita, biasanya kita jelaskan juga di awal ini hasilnya kurang maksimal karena sudah lama juga kita simpan. Seandainya kita langsung bawa ke sini langsung ditangani,
mungkin bisa diselamatkan. Kemudian untuk ini kan tentunya ada yang namanya sepatu-sepatu branded nih. Iya. Nah, untuk sepatu branded ini apakah penanganannya itu berbeda juga dan harganya juga berbeda atau bagaimana ini? Kalau untuk itu sama aja sih. Paling itu yang kita bedakan itu untuk sepatu bahan kulit. Ada kita punya perawatan khusus juga. Jadi setelah kita cuci itu kita poles lagi. Itu untuk sepatu kulit saja. Ah, Karena kan kalau sepatu bahan kanvas, sweat atau apalah itu, misal habis kita cuci ya kan tampilannya biasa saja. Beda dengan sepatu kulit yang kalau kita cuci habis itu kita poles, pasti kayak mengkilap. Itu yang membedakannya. seperti itu. Iya. Nah, kemudian apa visi Anda untuk bisnis Anda dan apakah ingin jadi one stop solution untuk semua jenis perawatan barang fashion? Kalau visinya saya itu mau brandku ini jadi one stop solution buat perawatan fashion hitam. Jadi bukan cuma laundry sepatu, tapi juga repaint, repair, reparasi sampai treatment lainnya. Ini terima jasa pengeleman juga, Kak? Iya, kita terima jasa itu pengeleman, repair lah, Oh, repair. sama jahit. Cuman kita tidak cantumkan di price list karena belum semua kerusakan juga bisa kita tangani. Jadi kita cek dulu, masih bisa jika kita tangani. Kalau misal masih bisa, paling kita sesuaikan harganya. Kalau misal tidak, mungkin paling kita sarankan jika tempat lain dulu, tempat reparasi yang lain begitu. Nah, sejauh ini tantangannya seperti apa? Tantangan apanya itu? Tantangannya bisnis tak seperti apa? Sekarang ini tantangannya. Kalau tantangannya sih ya paling itu sih kompetitor yang makin hari makin banyak, apalagi yang sampai banting harga, menjatuhkan harga begitu. Heeh. Ya itu sih palingan. Oh, ternyata sampai-sampai banting harga ya untuk dapat customer. Iya, apalagi tempat-tempat laundry yang kayak kita bilang tadi, tempat laundry baju saja sudah terima jasa cuci sepatu. Tapi kan poin plusnya kita semua perawatan. Kalau mereka mungkin ya paling sekedar cucinya saja, tidak bisa repaint, tidak bisa repair apa segala macam, special treatment juga begitu. Kemudian ada tidak pesan buat teman-teman Gen Z lainnya yang punya ide kreatif tapi takut dicibir atau takut gagal saat mau memulai UMKM? Kalau pesan-pesan sih apa ya? Cuma bisa aja dulu, jangan maki takut gagal. Kalaupun misal gagal, kan masih ada di opsi lain, begitu. Apalagi kan kita ini anak muda harus berjiwa kreatif juga toh. Masa gara-gara itu jika gagal terus tidak ada lagi kelanjutannya. Iya, betul juga ya. Karena kalau tidak memulai, tidak merasakan yang namanya gagal, belum tentu kita bisa sukses kalau kita belum merasakan gagal ya. Iya betul. Heeh. Nah, Kak Agus, kalau pendengar ini mau mau cuci sepatu bisa dibawa kemana atau hubungi nomornya berapa? Oh ya, bisa kontak saja di Instagramnya Urban Soul Lab. Langsung kita DM saja di situ. Di situ juga ada di nomor WhatsAppnya tercantum. Bisa ada juga jasa antar jemputnya di. Iya, ada di jasa antar jemputnya sekota Makassar. Oh, sekota Makassar ini. Nah, kalau untuk alamatnya sendiri, tempatnya sendiri di jalan mana ini? Alamat workshopnya sekarang itu ada di BTN Mangga 3. Oh, di BTN Mangga 3. Iya, Di jalan apa itu? Pacerakang ya? Pacarakang ya. Ah, Sama tahu ada yang kayak, jauh sekali atau apa, bisa kontak saja nanti kita jemput nih. Karena kan ada di layanan antar jemputnya juga di sini kita. Nah, pertanyaan terakhir ini, Kak Agus. Banyak bisnis laundry sepatu ini yang muncul lalu hilang atau bisa dibilang musiman. Nah, apa strategi jangka panjang tak agar ini brand tak tetap relevan dan tidak hanya sekedar mengikuti tren sesaat?
Apalagi pertanyaan tadi bisa kita ulang? Begini, ini kan sudah banyak ini bisnis-bisnis laundry sepatu yang muncul saja atau bisa dibilang musiman, Ji. Iya, iya. Nah, bagaimana strategi kita ini supaya ini brand tetap bertahan, tidak hanya sekedar ikut-ikut tren seperti itu, tren buka jasa cuci laundry sepatu, tapi ini brand berkepanjangan seperti itu. Kalau strategiku itu tetap relevan strateginya Ji. Iya. Strategi agar tetap relevan itu kayak saya tidak mau pelangganku itu cuma datang satu kali lalu hilang. Jadi kita fokus itu membangun komunitas. Kami mendata preferensi pelanggan, misalnya kapan terakhir mereka cuci sepatu atau apa jenis material favoritnya, kayak kanvas kah, kulit atau sweat. Lalu memberikan pengingat atau tips perawatan personal lewat WA atau IG. Kami ingin ini juga dianggap sebagai sahabat sepatu atau rekan lah. Mereka bukan sekedar jadi bukan sekedar penyedia jasa cuci sepatu. Jadi kalau siapa tahu ada juga yang kayak mau tanya-tanya soal sepatu atau konsultasi, bisa juga hubungi kita. Iya. Oh, jadi bisa juga dihubungi lewat situ deh. Untuk mungkin ada yang masih belum tahu ini bahannya apa, Ya, bisa tidak dicuci di tempat tak. ya begitu. Terus Konsultasi juga treatmentnya bagaimana yang bagus untuk bahannya, sepatunya begitu. atau mungkin kayak treatment ringannya di rumah Iya, setelah dipakai. iya betul. Kemudian ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada mungkin semua sahabat budaya yang ada di rumah? Siapa tahu banyak yang dia simpan saja sepatunya sudah dipakai, karena banyak saya lihat ini mungkin tidak hanya Gen Z ya, mungkin generasi milenial juga ini kalau sudah pakai sepatu apalagi warna putih itu sampai berdebu itu biasa masih pakai juga tidak dia cuci. Kalau pesan-pesan begitu untuk perawatan kan harusnya dari kesadaran dia masing-masing gitu juga toh. Karena kan tidak baik juga itu kalau misal terlalu kotor sepatu, apalagi yang kayak sampai menghitam nih, karena kan kita tidak tahu ini jamur yang tumbuh. Betul. Jamur yang tumbuh apa segala macam. Ada juga orang yang biasa simpan sepatunya di lemari dengan harapan supaya tidak kenapa-napa. Padahal itu ada juga risikonya loh. Karena kan untuk beberapa bahan itu kalau kelamaan disimpan itu bahannya juga bisa hancur. Jadi untuk saya, saranku untuk teman-teman yang mungkin punya koleksi beberapa sepatu terus kayak banyak yang disimpan begitu saja, saranku kita taruhkan gel silika. Itu bisa merawat sepatu tak walaupun disimpan beberapa lama. Ya paling itu sih. Dan untuk bahan kulit kalau misal kayak mau kita simpan lama, paling tidak kita jemurlah di panas matahari sekitar 15 menit setiap minggunya supaya itu bahannya tetap terjaga dan tidak mudah keropos. Karena banyak saya lihat ini juga itu sepatu-sepatu branded itu banyak yang keropos. Ya itu karena kelamaan disimpan tidak pernah dipakai. Iya. Banyak juga yang pecah-pecah solnya. Jadi saranku kalau mau simpan dalam jangka waktu yang lama ya kita kasih gel silika. Ada gel silika itu yang Sasetan kecil itu. sasetan kecil itu. Kan biasanya kita kalau beli sepatu lihat itu apakah ini? Paling kayak dibuang sebenarnya itu berguna sekali. Apalagi kalau kayak sepatu itu jarang kita pakai. Lebih bagusnya kita simpan itu di sepatu. Jadi kalau kita diamkan lama tidak kita pakai masih aman tapi perlu digarisbawahi juga gel silika itu tidak bisa dipakai selamanya. Jadi kayak paling 3 bulan habis itu kita ganti lagi gel silika baru. Iya. Jadi ada lagi nih ilmu baru lagi nih tentang merawat sepatu sahabat budaya. Ternyata itu yang gel-gel itu yang kertas-kertas putih itu biasa yang ada di dalam sepatu, kalau beli sepatu ternyata itu sangat berguna untuk
untuk mempertahankan bahan sepatu seperti sebelumnya saat dibeli ya. Iya, supaya tidak gampang berjamur juga, Tidak gampang berjamur dan tidak mudah rapuh. tidak mudah rapuh, karena pada dasarnya itu kalau sepatu yang selalu apalagi berbahan dasar karet mentah itu biasa mengeras ya karetnya ya. Iya, iya. Iya iya iya. Terus diganti per 3 bulan. Iya, bagusnya begitu. Ah, ada juga kita jual. Kalau gel silika saya tidak jual sih. Kalau yang saya jual itu cuman sabun dengan parfum sepatu. Itu bisa dibeli sahabat budaya berapa harganya? Untuk parfum sepatu itu kita ready 100 ml itu harganya 35.000. Tapi untuk sabun sama parfum ini sekarang lagi sold out semua. Oh lagi solot. Wah banyak penggemarnya ya. Ya karena kebanyakan juga banyak yang sudah berpikir kayak mending saya cuci di rumah saja, jadi saya beli sabunnya. Iya iya iya. Sahabat budaya yang ingin mungkin mulai perawatan sepatu atau mungkin mau repair sepatunya dari warna mungkin bisa ke Urban Soul Lab. Itu alamatnya ada di jalan di BTN Mangga 3. Mangga 3 ya. Mangga 3 tepatnya di Jalan Pacerakang ya sahabat budaya, atau bisa juga bisa juga mengunjungi Instagram apa tadi namanya? Urban Soul Lab. Urban Soul Lab. Tentunya juga Urban Soul Lab ini akan hadir di TikTok juga ya. Iya. TikTok atau mungkin Facebook juga. Facebook masih sementara dipikirkan ini, karena untuk sekarang kayak peminatnya Facebook itu Kurang di sini. kurang. Lebih gampang FVP di TikTok sama Instagram Reels. Iya iya iya. Baik sahabat budaya, terima kasih banyak Pak Andi atas kebersamaannya di program Teras UMKM. Demikian sahabat budaya di program siaran Teras UMKM dengan tema Kilau Cuan dari Sepatu, Inovasi Laundry Choice di tangan kreatif anak muda. Saya Ahmad Kahfi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu